Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Majelis dan Jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban mengucapkan selamat datang dalam ibadah keluarga Rabu 30 September melalui media video streaming GPIB Hosana Tanjung Uban. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan tata ibadah, dapat men-scan atau mengunduhnya di deskripsi siaran ini. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Penatua Losmen Sebayang. Selamat beribadah, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini, marilah kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sama-sama berdiri. Kita menghadap Tuhan sambil menyanyikan Kidung Jemaat bait 1 dan 4. Khalik semesta, umat-Mu tolonglah, memuji-Mu Bapa yang mulia, Kau Raja dunia. Kami sujud sembah kepada-Mu. Bagi-Mu yang esa, kekal abadilah, puji syukur yang maha mulia. Beri kami selamanya dalam terang baka memuji-Mu. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu, dan hidup kami dibaharui oleh kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berlitani pujian dari Amsal 23 ayat 14 sampai 17 yang menyatakan, Engkau memukulnya dengan rotan, Tetapi Engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. hai anakku, jika hatimu bijak, Hatiku juga bersukacita jiwaku bersukaria. kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Demikianlah litani pujian pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Penatua Losmen Sebayang, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 222B bait 1 dan 5. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji.
mati karena namanya. Hai martir yang di dalam salib bermegah, dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan segera membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah kita, ibadah keluarga pada hari ini, Rabu 30 September 2020. Bacaan kita terambil dari kitab Amsal pasal 23 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Amsal 23 ayat 24 sampai dengan 26. Tapi nanti akan kita baca dari ayat 22 sampai dengan 28. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan masih menyertai, melindungi dan memberkati kami, hingga pada malam hari ini kami masih layak berkumpul sesama anggota keluarga di rumah tangga kami masing-masing untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Begitu juga persekutuan sesama kami. Kami rindu mendengar dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Urapi kami semua Tuhan, karena sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, agar firman-Mu itu kami mengerti dan mampu untuk memperlakukannya dalam hidup beriman kami. Berfirmanlah bagi kami, karena kami sekalian sudah siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, kami undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan membaca dari kitab Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-22 sampai dengan 28. Saya akan membacakannya. Amsal 23 ayat 22 sampai dengan 28. Beginilah firman Tuhan. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Karena perempuan jalang adalah lobang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Bahkan seperti penyamun ia menghadang dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita pada malam hari ini. Berbahagialah kita sekalian yang mendengarkan dan memperlakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
dipersilakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu sekalian, keluarga lepas keluarga. Dari mimbar ini kita sudah sama-sama mendengarkan tadi apa yang kami baca dari Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Tapi kalau kita lihat di Sabda Guna Krida, bacaan kita adalah ayat 24 sampai dengan 26. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan serta seluruh isi keluarga yang berbahagia, pada malam hari ini kita sudah memasuki minggu ke-17 sesudah Pentakosta. Kita masih terus menikmati segala anugerah dan berkat yang Tuhan karuniakan bagi kita, keluarga lepas keluarga, begitu juga pribadi lepas pribadi. Bacaan kita dari kitab Amsal, Amsalnya Salomo, ini adalah merupakan petuah-petuah Salomo kepada orang Israel, dan juga petuah-petuah Salomo atau nasihat-nasihat Salomo kepada kita sekalian. Khususnya bacaan kita hari ini, kalau kita lihat tema renungan kita adalah sukacita orang tua. Bagaimana dikatakan sukacita orang tua kalau hubungan timbal balik antara orang tua dan anak tidak harmonis? Berarti topik ini salah. Sukacita orang tua. Orang tua ini bisa bersukacita di dalam dia menjalani kehidupan, mengarungi rumah tangga, bersosialisasi dan berinteraksi dengan masyarakat yang ada di sekitarnya, jika dia boleh berkomunikasi seia selangkah, seia sekata, apa yang dia inginkan, perilaku anak terhadap orang tua, perilaku anak terhadap lingkungan, perilaku anak terhadap sesama, itu baik-baik. Itu baru bisa dikatakan orang tua itu sukacita. Bapak Ibu Saudara, biasanya kita di tengah kehidupan kita, apalagi anak kita sudah menganjak remaja, pemuda, bahkan sudah dewasa, bahkan sudah berkeluarga, kadang kita beda keinginan, ya, keinginan orang tua beda dengan keinginan anak. Masing-masing mencari kesenangannya. Anak senangnya A, orang tua senangnya B. Cari happy masing-masing. Bapak Ibu Saudara, happy dengan joyful itu beda. Happy ataupun gembira itu, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu happy, itu sifatnya hanya sementara. Berarti gembira sesaat. Tapi kalau joyful, ya, joyful, gembira yang memang nyata-nyata dari hati dan itu bisa dinikmati selama dia hidup, itu adalah joyful, kegembiraan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kalau dulu di Israel kuno, ya bukan hanya Israel kuno dulu, kalau kita baca pun di Alkitab, bahkan sampai sekarang, harapan orang tua itu biasanya adalah kepada anak. Itu adalah tradisi orang kita, orang Timur, orang Indonesia, apalagi suku-suku yang ada di Indonesia ini biasanya kalau jumpa di mana-mana, apa kabar? Sehat? Sehat. Udah berapa anak? Nggak pernah ditanya, udah berapa hartamu? Berapa anak? Sudah berapa berkeluarga? Sudah berapa cucu? Ini yang ditanyakan. Itu berarti bahwa anak itu adalah melekat dengan orang tua, dan itu adalah sumber kebahagiaan orang tua. Itu maka kalau sebagai topik renungan kita pada hari ini,
Itu adalah ayatnya yang ke-24. Ayat 24 mengatakan, ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Inilah topik renungan kita. Itu maka dibikin tadi di dalam Sabda Guna Krida itu, sukacita orang tua. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Bapak Ibu Saudara, ya khususnya kaum ibu, ya memang di dalam Alkitab ini dibilang ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Sedangkan yang melahirkan itu adalah ibu. Kenapa di sini disebut ayah? Karena ayah adalah kepala keluarga, itu berarti sudah mencakup seluruh isi keluarga. Ya, termasuk ayah, ibu, anak, dan seluruh isi keluarga yang tinggal di dalam satu rumah itu. Itu maka di dalam Alkitab ini disebut ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat 24 ini, kondisi orang tua kadang kontradiksi ataupun bertentangan dengan kondisi anak. Ya, bisa di dalam sikap ataupun perilaku yang baik. Kadang orang tua merasa dirinya sudah bersikap baik, tapi kok anak nggak bersikap baik kepada orang tua. Orang tua menganggap attitude ataupun sudah bersikap dan berperilaku baik, tapi anak kadang bertentangan dengan harapan orang tua. Ini yang sering kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau Amsal Salomo, kalau kita lihat itu adalah pasal 1 ayat 7, itulah kunci. Amsal Salomo ini coba saya baca kembali, pasal 1 ayat 7. Begini firman Tuhan di dalam Amsal pasal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, ini sudah jelas. Inilah kunci daripada kitab Amsal ini. Semua yang tertulis dalam kitab Amsal ini adalah kata-kata bijak yang disampaikan oleh Salomo. Apa sebenarnya kata bijak? Apakah sama bijak dengan pandai? Apakah sama bijak dengan rajin? Bijak berarti tahu membedakan mana yang baik, tahu membedakan mana yang buruk. Itulah orang tua bisa bersukacita kalau dia hadapi seperti ini di tengah-tengah kehidupan keluarga. Bijak itu adalah tahu baik, tahu buruk. Tapi yang baik itu nggak pernah dia lakukan, tapi dia tahu. Yang buruk itu, yang baik dia tahu, dan itulah yang dia lakukan. Itu yang diharapkan oleh Salomo kepada orang Israel. Bapak Ibu Saudara, didikan dan ajaran itu adalah beda. Didikan itu adalah attitude, ajaran itu adalah knowledge, pengetahuan. Ini bisa didapat melalui baca dari guru atau dari mana-mana. Tapi kalau didikan ini biasanya dapatnya itu yang terkecil adalah di tengah-tengah kehidupan keluarga. Ayah, ibu, serta saudara-saudara yang ada dalam persekutuan keluarga. Jadi dasar daripada pendidikan itu adalah keluarga. Apa itu keluarga? Persekutuan antara ayah, ibu, dan anak. Itulah keluarga. Kalau kita lihat juga di dalam hukum Taurat, ya, di dalam Keluaran, ya, ayat 1, di sana dalam 10 firman Tuhan ada 1 sampai 4 dan 5 dengan 10
sesama dan lingkungan. Yang pertama untuk manusia itu adalah dalam hukum Taurat yang kelima. Apa katanya? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah ini kepadamu. Jadi siapapun kita, berapapun umur kita, diterima oleh Musa, kita harus menghormati tak ada gunanya firman yang lain, baik 1-4, 6-10, kalau orang tua sendiri pun kita nggak pernah hormati. Kunci daripada 10 firman Tuhan ini untuk sesama manusia adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah ini kepadamu. Ya, memang 1-4, akulah Allahmu yang mengeluarkan engkau dari Mesir, jangan ada Allah lain, jangan menyembah patung, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itulah 1-4. Jadi mari di tengah-tengah kehidupan kita, apa yang disampaikan oleh Salomo kepada kita ini harus kita laksanakan dan harus kita jalankan di tengah-tengah kehidupan kita. Walaupun kita sudah tua, ya, sebagai orang tua juga tidak terlepas kita itu masih sebagai anak. Ya, kita pernah mengalami semua sebagai anak. Kalau kita sudah dewasa berumah tangga pasti juga mengalami sebagai orang tua. Kalau kita terjemahkan di tengah-tengah kehidupan kita, orang tua adalah yang lebih tua usianya dari kita, kita sudah harus memperlakukan mereka seperti orang tua. Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengingatkan kita, khususnya tadi ayat 24, bahwa orang tua yang bersuka cita itu apabila anak-anaknya mendengarkan dan memperlakukan apa yang kehendaki Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Dan orang tua juga itu akan suntuk, akan gundah gulana, akan mengalami hal-hal yang berat apabila dia di dalam menjalani kehidupannya senantiasa terus di hadapannya menghadapi perilaku, tingkah laku ataupun yang dilakukan oleh anak-anaknya itu terus tidak menyenangkan hati dia. Inilah yang membuat kita kadang di tengah kehidupan tidak bisa menjalankan kehidupan keluarga kita dengan normal. Itu maknanya di dalam ayat 24. Kalau di dalam ayat 25, biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Jadi ayah dan ibu ini adalah sudah bersatu yang disebut sebagai orang tua, yang sebagai melahirkan kita. Kita senantiasa berupaya di tengah-tengah kehidupan kita melakukan apa yang dikehendaki oleh hatinya, membuat dia bersuka cita, supaya tadi firman Tuhan yang kelima itu bukan hanya kita yang taat diberikan Tuhan umur panjang, tapi orang tua itu juga pasti akan umurnya panjang jika tingkah laku kehidupan anak-anak berjalan dengan baik, senantiasa harmonis dan senantiasa tidak pernah menyakitkan hati orang tua. Bapak Ibu, ayat 26, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Ini kata Salomo. Artinya ini hati. Berikanlah, biarlah, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Kenapa Salomo bilang berikanlah hatimu kepadaku? Karena hati adalah sumber segala sesuatu yang paling dalam. Kadang kita nggak bisa menduga hati orang, tapi kalau kita teliti, benar lihat raut wajah, begitu kita berinteraksi, begitu dia melihat kejadian sesuatu, sebenarnya kita bisa baca isi hatinya kalau kita lihat mimik wajahnya. Karena hati
dan wajah itu biasanya sejalan. Kalau hatinya senang, di wajahnya itu pasti berseri, pasti beria-ria. Jadi Bapak Ibu sekalian, ajaran orang tua jangan dianggap angin lalu. Ajaran orang tua jangan dianggap kuno. Kadang kita sekarang ya anak sudah sekolah tinggi, orang tuanya tidak berpendidikan, ya dianggapnya ajaran orang tuanya itu tidak ada apa-apanya. Walaupun orang tua itu tidak berpendidikan, kita sudah berpendidikan tinggi, ajaran orang tua itu adalah yang utama. Itulah pengajaran yang pertama kita terima di tengah-tengah kehidupan kita. Orang tua, kalau kita terjemahkan, adalah semua orang yang usianya lebih tua dari kita. Kita harus memperlakukan dia sebagai orang tua kita. Dan Bapak Ibu sekalian, perlu kita sadari, jangan pernah kita mengutuki, menyalahkan anak kita terus, ini memang anak kurang ajar, anak nggak pakai. Itu berarti salahnya di mana? Karena kalau maaf dari mimbar ini saya katakan, anak itu adalah fotokopi dari orang tua. Nah, berarti kita kalau menjelek-jelekkan fotokopi, berarti yang difotokopi itu juga nggak baik. Berarti itu harus kita terjemahkan di tengah kehidupan. Anak adalah fotokopi dari orang tua. Jadi mari tetap kita saling berlomba, saling mendahului untuk melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi jangan hanya ngomong, kita terus mendikte supaya anak kita berbuat baik. Kamu harus berbuat baik. Tapi kita sendiri tidak menjadi cerminan bagi anak. Jadi kalau ada istilahnya itu do first, ya, lakukan dulu, baru bisa kita mengoreksi orang lain. Kadang enggak, orang biasanya lebih pandai mengoreksi daripada dikoreksi. Bahkan dia enggak suka dikoreksi. Kalau ada istilah begini Bapak Ibu, yang mengaku salah, ya itulah yang saleh. Tapi yang mengaku saleh, itulah yang salah. Ya, kalau kita mengaku salah, berarti tahu kekurangan kita dan mengakui, itulah yang saleh sebenarnya. Kalau kita terus menyatakan kita yang saleh, kita yang paling benar, kita yang paling hebat, kitalah yang sebenarnya itu sudah sakit, kitalah yang salah. Jadi mari terus menjalin komunikasi antara orang tua dan anak, senantiasa seperti yang kami katakan tadi, anak itu adalah fotokopi dari orang tua. Jadi tetap kita berlakukan apa yang baik, supaya yang dilakukan oleh anak itu juga adalah hal yang baik. Ya kan ada pepatah mengatakan, ya tidak akan jauh buah yang jatuh tumbuh daripada induknya, daripada pokoknya. Nah, jadi itu tergambar, ya sama dengan yang tadi yang saya katakan, fotokopi. Anak itu adalah fotokopi dari orang tua. Jadi mari di tengah-tengah kehidupan kita, kita sebagai orang tua senantiasa terus memperlakukan hal yang baik. Karena orang tua ini, kalau kami lihat di sini ada 3 hal. Ya, kita sebagai orang tua itu adalah sebagai supporter di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Orang tua adalah sebagai supporter bagi isi keluarga. Kenapa saya katakan orang tua sebagai supporter? Ada nats mengatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini adalah di 2 Timotius pasal 1 ayat 5 yang dialami oleh Timotius, ajaran dari ibunya dan ajaran dari neneknya Lois. Berarti tetap ajaran itu adalah dari orang tua. Orang tua itu adalah sebagai supporter, sebagai penyemangat bagi anak-anak. Andai kehidupan ini adalah sebuah arena pertandingan dan anak-anak adalah pemainnya, maka orang tua adalah supporter yang terutama. Ya. Peran orang tua akan sangat mempengaruhi hasil yang akan dicapai anak-anaknya kelak. Kalau supporternya bagus, supporternya juga menyemangati,
pasti akhirnya juga tidak akan mengecewakan. Hasil akhirnya pasti akan baik. Itu yang pertama, orang tua sebagai supporter. Yang kedua, orang tua sebagai sumber pendidikan. Ya, ini jelas karena pendidikan yang pertama adalah di tengah-tengah keluarga. Orang tua adalah sumber pendidikan. Ini juga ada nats yang mengatakan, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini Efesus pasal 6 ayat 4. Mempelajari suatu pekerjaan dengan cara magang kini tidaklah serumit dulu lagi. Bapak Ibu, anak-anak, kalau kita lihat masa saya dulu, kalau namanya magang itu, ya memang apa yang dilakukan dia, kita terus berada di sampingnya. Apa yang dilakukan oleh instruktur ataupun guru itu, kita terus melakukan apa yang dilakukan dia dan terus bertanya. Tapi kalau sekarang kayaknya sudah nggak begitu lagi magang. Dia kalau magang di kantor, dia paling lihat apa yang dikerjakan orang, dia lihat dokumen, ya, dan dia search di Google apa yang dilakukan di kantor ini, mereka bisa adopsi, bukan magang seperti dulu lagi. Jadi orang tua adalah merupakan sumber pendidikan. Pendidikan yang pertama adalah di tengah-tengah kehidupan keluarga. Bapak Ibu, ada satu cerita masalah pendidikan ini. Ada seorang anak, dia pergi ke tempat jauh mencari guru supaya dia akan menjalani kehidupan dengan bijak. Begitu dia jumpa orang itu, si guru bertanya, "Kamu datang dari mana?" "Dari tempat yang jauh." Datang kata guru ini, "Kenapa kamu datang mencari saya dari tempat yang jauh?" "Supaya saya bijak." Apa jawab guru itu? "Kamu bijak itu bukan dari saya. Bijak itu adalah dari kamu sendiri dan dari orang tua kamu sendiri." Berarti didikan yang pertama adalah di tengah-tengah kehidupan keluarga. Bersama terutama kepada ayah ibu, bagaimana kalau kita mau menjalani kehidupan kita ini bijak. Yang kedua ini adalah orang tua sebagai sumber pendidikan. Yang ketiga, orang tua adalah orang-orang pemberani. Jadi pertama tadi, ya, orang tua adalah supporter. Yang kedua adalah orang tua sebagai sumber pendidikan, dan orang tua adalah pemberani. Ya, bisa kita lihat Bapak Ibu, apa yang dilakukan orang tua di dalam dia menjalani kehidupan itu cukup berani. Dia enggak pikirkan keselamatan dia, yang dia pikirkan pertama adalah keselamatan anak-anaknya. Dia tahankan bangun jam 2 subuh kalau anaknya menangis. Ya, dia tahankan enggak pergi bekerja kalau anaknya sakit. Dia tetap mempertahankan eksistensi anaknya. Apakah itu bukan suatu orang tua yang berani? Kadang dia lagi makan, ya, kita masa kecil dulu kalau kita ingat, kita kadang buang air, dia cebokkan kita seadanya, langsung lagi dia makan. Bukan seperti sekarang harus cuci pakai sabun, pakai antiseptik, atau sekarang ini hand sanitizer. Ini enggak, dulu dia seadanya saja, langsung dia makan lagi. Inilah yang dikatakan orang tua itu adalah sebagai orang yang pemberani. Jadi Bapak Ibu, mari di dalam kita menjalani kehidupan ini yang disampaikan oleh Salomo kepada kita, bagaimana kita memperlakukan orang tua kita supaya dia bisa senantiasa sejahtera, bahagia di dalam dia menjalani kehidupannya. Itu adalah apabila fotokopinya, hasil fotokopinya itu bisa dia senangi di dalam menjalani kehidupan. Jadi yang di sini penting bukan dia kaya, bukan dia pintar, tapi dia itu adalah attitude, ya, dari dalam memperlakukan hal yang baik. Jadi mari, kadang kita lihat, ya, khususnya ya, kita kadang berlomba-lomba apapun kita lakukan demi pendidikan anak, apapun kita lakukan untuk eksistensi anak. Kita kadang bahkan nggak memperdulikan kesehatan kita lagi, bagaimana supaya anak berhasil. Bapak Ibu Saudara, boleh anak pandai,
boleh anak kaya, tapi yang terpenting di atas itu semua adalah attitude, ya, integritas dan kejujuran. Dia dari dalam baiknya itu, nggak sandiwara, nggak omong doang. Tentu anak nggak akan tumbuh berkembang sendirinya, mempunyai integritas yang tinggi dan kejujuran yang tinggi kalau ajaran, support, keberanian orang tua itu tidak dibarengi di dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Bapak Ibu Saudara, ini ada satu cerita sebagai penutup khotbah ini dengan judulnya di sini, boleh pintar tapi integritas dan kejujuran lebih penting. Nah, ini kita katakan begini, boleh pintar tapi integritas dan kejujuran lebih penting. Ada lebih kurang 12 tahun yang lewat, ada seorang anak perempuan dari Asia, tak usah saya sebutkan negaranya. Dia pergi ke Paris untuk melanjutkan pendidikan karena dia lulus seleksi di negaranya, maka dia masuk salah satu perguruan tinggi yang paling top di Perancis. Dia masuk. Sejak mulai kuliah di hari pertama, dia perhatikan bahwa sistem transportasi di Paris menggunakan sistem otomatis. Hari pertama dia naik transportasi di Perancis itu, bahwa transportasi itu nggak ada kondektur. Pokoknya semua pembayaran itu dengan cara elektronik otomatis. Artinya Anda beli tiket sesuai dengan tujuan, itu melalui mesin. Setiap perhentian kendaraan umum memakai cara self-service, jadi tidak ada orang yang mengontrol. Bahkan pemeriksaan insidentil pun tidak pernah ada dilihat oleh anak gadis yang pintar ini. Akhirnya lama-kelamaan dia temukan kelemahan sistem ini, dan dengan keahliannya dia bisa naik transportasi umum tanpa harus beli tiket. Dan dia sudah memperhitungkan kemungkinan tertangkap petugas karena tidak beli tiket sangat kecil. Sejak itu dia selalu naik kendaraan umum dengan tidak membayar tiket. Bapak Ibu Saudara, ya, dia bisa mengalahkan sistem itu. Dia tahu bagaimana mengakali sistem itu. Akhirnya selama dia kuliah itu bisa dikatakan dia nggak pernah membeli tiket di transportasi umum. Bapak Ibu Saudara, anak gadis, anak mahasiswa ini, ia justru menganggapnya sebagai salah satu cara penghematan sebagai mahasiswa miskin yang dengan cara apapun, kalau bisa irit, ya seirit-iritnya. Dia bahkan merasa bangga karena dianggapnya itu sebagai kehebatan. Dia bisa menipu alat yang canggih di Perancis. Apa yang terjadi Bapak Ibu? 4 tahun berlalu, perempuan muda itu pun tamat dengan hasil yang memuaskan, yaitu cum laude dalam fakultas yang favorit di universitas terhebat, dengan IPK, kalau kita Indonesia mungkin dia IPK-nya 4, yang sangat bagus. Hal itu membuat dirinya penuh percaya diri dan bangga. Bapak Ibu, setelah wisuda, gadis itu pun mulai mengajukan permohonan ke beberapa perusahaan dengan hasil yang cukup memuaskan. Semua perusahaan menerima permohonan itu. Itulah yang diharapkan mereka. Orang-orang seperti inilah yang diharapkan. Dan keinginan ini tersendat. Perusahaan-perusahaan itu satu pun tidak ada memanggil dia. Padahal semua permohonan dia sudah masukkan dan orang melihat nilainya bagus. Kenapa orang tidak memanggil-manggil dia? Bapak Ibu, akhirnya karena dia nggak dipanggil-panggil, dia lapor kepada Departemen Tenaga Kerja Perancis. Dia komplain, ini sangat rasis. Masa saya hebat nggak ada perusahaan yang nerima. Akhirnya si nona ini di dalam Dinas Tenaga Kerja itu tanya jawab. Dia jumpa dengan manajer tenaga kerja itu, dia bilang begini, kami tidak rasis, kata manajer, kata orang tenaga kerja. Sebaiknya kami sangat mementingkan Anda. Pada saat Anda mengajukan permohonan pekerjaan di perusahaan kami sangat terkesan dengan nilai yang bagus. Sesungguhnya berdasarkan kemampuan Anda sebenarnya adalah golongan pekerja yang kami cari. Terus apa kata si nona ini tadi? Kalau begitu kenapa perusahaan-perusahaan tersebut tidak menerima saya kerja? Manajer bilang, jadi begini, setelah kami periksa di database,
Ya, setelah kami periksa di database, kami menemukan data bahwa Nona pernah 3 kali kena sanksi tidak membayar tiket saat naik transportasi. Jadi Bapak Ibu, di situ baru si Nona ini sadar. Dia nggak sadar bahwa selama ini adalah suatu alat yang canggih, itu mencatat kelakuannya. Tapi dianggapnya ini adalah persoalan kecil. Apa kata orang tenaga kerja? Itu bukan persoalan kecil. Memang Anda hebat, ya. Keluaran perguruan yang bonafit dengan nilai yang memuaskan, tapi attitude Anda tidak mengikuti ketentuan yang ada. Jadi Anda bekerja harus diawasi baru bisa hasil maksimal. Tenaga kerja yang seperti ini adalah tenaga kerja yang tidak kami harapkan. Jadi Bapak Ibu, jangan menganggap kalau ada satu sistem kita bisa akali, tapi pihak lain ada yang mengontrol kita. Ini nyatanya hasilnya. Memang dia bisa canggih, cepat, IPK tinggi, tapi attitude-nya, kejujurannya tidak ada. Ini tentu adalah pendidikan pertama dari tengah-tengah kehidupan keluarga. Kiranya firman Tuhan ini boleh menggugah kita senantiasa. Boleh kita introspeksi diri juga, apa yang telah kita berlakukan untuk anak-anak kita, dan bagaimana kira-kira hasilnya selama ini. Mulai dari kecil kita bina. Apakah ada yang kita ajarkan itu, berapa persen yang dilakukan oleh anak-anak kita? Kita lakukan hal-hal yang baik, berapa persen yang baik itu dilakukan oleh anak-anak kita? Kalau kita juga berperilaku negatif waktu kita mendidik anak, berapa persen pula itu teraplikasi di dalam tengah-tengah kehidupan anak kita? Tentu kita sendiri yang bisa menjawab, ya. Bagaimana pola tingkah laku anak-anak kita itu adalah merupakan cerminan dari orang tua. Sekali lagi, anak itu adalah fotokopi dari orang tuanya. Terpujilah Tuhan, Tuhan terus menyertai dan memberkati kita. Amin. Kita sambut firman Tuhan dari Kidung Jemaat 396. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah menopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, setia padaku. Takkan ku menyangkalnya, teman setiaku. Bersamanya ku tak sesat, Dia menjagaku tetap. Dia tetap kawan erat, sobatku. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk
dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih pada malam hari ini Tuhan masih mengizinkan dan melayakkan kami untuk menikmati persekutuan kami di tengah-tengah kehidupan keluarga kami ini. Dan Engkau sudah menyapa kami melalui Amsal Salomo yang mengingatkan kami bahwa kami senantiasa harus menghargai, harus mendengar, harus melaksanakan apa yang diajarkan oleh orang tua kami kepada kami. Dan itu adalah merupakan sukacita orang tua di dalam dia menjalani kehidupan, terutama hal-hal yang baik yang dilakukan oleh anak-anaknya. Ajaran Salomo ini senantiasa juga menjadi ajaran bagi kami sekalian, khususnya bagi kami sebagai anak-anak di tengah-tengah kehidupan keluarga. Begitu juga kehidupan orang tua senantiasa terus berjalan bersinergi, berjalan seia sekata, saling melengkapi, saling mendukung, dan saling mendahului untuk melakukan hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu itu, kiranya menjadi suluh di dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami berdoa khususnya untuk kami sekalian yang boleh hadir pada malam hari ini di tengah-tengah kehidupan keluarga ini, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai cucu, atau sebagai sanak saudara yang tinggal bersama-sama di tengah-tengah kehidupan keluarga ini. Berkati sertai kami Tuhan, agar di dalam kami menjalani kehidupan kami senantiasa boleh saling melengkapi dan merupakan sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, dan menjadi sarana kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Kami teringat saudara-saudara kami, anak kami, orang tua kami, keluarga kami yang jauh tinggal dari tempat ini. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan, sertai berkati mereka seperti Engkau sertai berkati kami. Orang tua, anak-anak kami, cucu, sanak saudara kami, dimanapun mereka berada semua kami serahkan, kami pertaruhkan hanya dalam tangan Tuhan. Kalau mereka berduka, hiburkan. Kalau mereka sedang dalam kelemahan tubuh, Engkau kuatkan. Kalau mereka sedang dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan. Bapa di sorga, kalau dia dalam keadaan berduka juga Engkau hiburkan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Sertai berkati bangsa Indonesia ini, terutama pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah, agar di dalam mereka menjalankan roda pemerintahan ini senantiasa takut akan Tuhan. Terutama pergumulan di tengah-tengah bangsa dan negara kami, bahkan seluruh dunia pada saat ini sedang dilanda oleh COVID-19, dan ini merupakan tantangan hidup bagi dunia ini, khususnya di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tetap kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sertai berkati, beri kekuatan kepada pemerintahan kami, beri kekuatan kepada masyarakat Indonesia agar boleh bertahan, agar senantiasa terhindar dari COVID-19 ini di dalam menjalani kehidupan. Kami serahkan orang-orang yang sudah terpapar, baik diisolasi di rumah, diisolasi di rumah sakit, ataupun sedang dirawat di rumah sakit. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Beri kekuatan, beri kekuatan iman, agar di dalam dia menjalani kehidupan dalam proses pemulihan karena COVID ini, senantiasa Tuhan beri kesembuhan pada waktunya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk para medis yang terlibat dalam proses penanganan COVID-19 ini. Tetap kami pertaruhkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Sertai berkati mereka, berikan mereka kekebalan tubuh yang ekstra, agar di dalam dia menjalani
profesinya sebagai petugas medis, senantiasa boleh melakukannya dengan baik, dengan tulus, dan senantiasa hanya untuk kemanusiaan dan kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan persatuan dan kesatuan bangsa ini hanya ke dalam tangan Tuhan, terutama persatuan dan kesatuan sesama umat beragama yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau terus meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bagi umat-umat yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami, agar timbul suatu kebersamaan senasib sepenanggungan. Apapun agama kami, apapun kepercayaan, senantiasa kami boleh saling menopang dan saling mendoakan. 6 agama yang diakui oleh pemerintahan, diakui oleh bangsa ini, Engkau tingkatkan rasa persatuan dan kesatuan sesama kami, agar kami boleh bergandengan tangan untuk membangun dan senantiasa mengawal pembangunan yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga Tuhan, pada saat ini di 270 daerah 9 provinsi, Tuhan akan melaksanakan pilkada pada tanggal 9 Desember yang akan datang 2020 ini. Saat ini sudah mulai melakukan kampanye. Ini juga tetap kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sertai berkati kami semua, terutama calon-calon yang akan menduduki sebagai kepala daerah. Juga senantiasa Tuhan beri kekuatan, beri kesehatan. Mereka senantiasa dalam menjalankan kampanye-kampanyenya juga senantiasa boleh berjalan dengan baik. Terutama kami sebagai masyarakat yang akan menyampaikan hak pilih kami, juga Tuhan berkati kami agar kami bijak untuk menentukan pilihan kami bisa memimpin kami 5 tahun ke depan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk keamanan bangsa dan negara ini. Tetap kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar bangsa ini senantiasa boleh membangun kembali, terutama pemulihan ekonomi dan pemulihan kesehatan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk majelis sinode. Engkau terus menyertai memberkati majelis sinode para seluruh fungsionaris, agar di dalam mereka menjalankan roda pelayanan di tengah-tengah GPIB juga senantiasa di bawah penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk panitia-panitia yang ada di tengah-tengah gereja kami, para presbiter, para pengurus ke-6 Pelkat, dan juga komisi-komisi yang ada. Tetap kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan, sertai berkati kami, agar di dalam kami melaksanakan pengutusan dan pelayanan kami boleh bergandengan tangan untuk membangun tubuh Kristus di daerah ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pegawai tata usaha, hoster gereja, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa khususnya bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sakit. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati segala proses pemulihan, obat-obatan, orang-orang yang terlibat di dalam proses pemulihan. Engkau berkati, Engkau beri kekuatan, agar pada harinya Tuhan mereka boleh mengalami kesembuhan dan senantiasa mengembalikan syukur hanya kepada Bapa di sorga. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan hamil. Engkau juga sertai janin dalam kandungan, sertai orang tua, beri kesehatan, terutama kekuatan iman, agar di dalam dia menjalani proses kehamilan ini senantiasa boleh dalam keadaan sukacita, dan juga untuk menyongsong hari melahirkan juga terus Tuhan beri kekuatan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk kami sekalian, khususnya yang ambil bagian di dalam pelayanan ibadah streaming pada hari ini. Kami berdoa untuk presbiter yang bertugas, kami berdoa untuk orhanes, kami berdoa untuk multimedia, kami berdoa untuk koster. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, sertai berkati kami Tuhan, agar apapun yang kami lakukan dalam proses ibadah ini senantiasa berkenan bagi Tuhan dan berguna bagi kami sekalian. Jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul di dalam mencari pekerjaan, ini juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami adalah manusia yang lemah, sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan dan tidak berkenan bagi sesama kami. Pada saat ini dengan segala kerendahan hati, kami mohon ampun akan segala dosa dan salah kami, agar kami masih terus layak untuk menikmati segala anugerah dan berkat yang Tuhan karuniakan bagi kami. Inilah doa kami yang kami peralaskan melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8 yang menyatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi Kidung Jemaat ayat 1 sampai 2. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Jemaat yang dikasihi oleh
sama-sama mendoakan persembahan kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mohon untuk mendengarkan sejenak sariwarta ibadah keluarga Rabu 30 September 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada malam hari ini, yaitu Penatua Losmen Sebayang. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang sudah Bapak berikan. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami mengucapkan terima kasih bagi organis, kantoria, dan multimedia yang bertugas pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Yang kedua, informasi ibadah. Untuk informasi ibadah hari Minggu dan keluarga untuk pekan depan, selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat Minggu 27 Desember 2020. Yang selanjutnya, pengumpulan persembahan. Bagi Bapak Ibu, jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur dan persembahan lainnya dapat menghubungi atau menginformasikan kepada majelis masing-masing sektor pelayanan. Rekap dan perhitungan persembahan akan dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 19 WIB atau usai proses streaming. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah Bapak Ibu Saudara telah berikan. Kiranya kasih dan berkat Tuhan melimpah atas kehidupan jemaat sekalian. Demikian sariwarta pada malam hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah keluarga pada malam hari ini. Marilah kita menjalani kehidupan kita dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilan-Mu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, dan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Kita sambut Kidung Jemaat 406. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila Kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh. Dekat kaki-Mu saja ku mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Bapak Ibu sekalian serta seisi keluarga, arahkanlah hatimu
kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Terima kasih pada